Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin matarut tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat. Iksif annal khujubah an mujiyadil ma'ani hatta natali ala khafiyat jadil muskilat. Wa fadna minal khata'i wa zalam. Wa anta muwafiqu kulli amrin wa anta allamul ghuyub. Innal ladzina syaruna bi ayatil lahi samanan qalilah ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Tambihun ai haza tambihun ono pepiling peringatan ya juzu liman larizqa lahu fi baitil mal wala fi ghairihi wa huwa ghairu muta'ayyinin lil qada wa kana amalu ma yuqabilu bi ujratin ayyakula la ahkumu bainakuma illa bi ujratin au rizkin alama qalau jam'un. Kalau winginane diaturaken bilih qadi tidak boleh menerima hadiah. Lah kalau kau tidak boleh menerima hadiah, gajinya dari mana? Mestinya gajinya itu dari pemerintah, dari Baitul Mal. Termasuk yang diambil dari ghanimah, yang diambil dari fek, dari makdin. Menurut pendapat yang dari rikas, menurut pendapat yang mengatakan rikas itu ditasarufkan seperti tasarufnya fa. Qulil anfalu lillahi wali rasulihi walidil qurba wal yatama wal masakini. Jadi Qulil anfalu lillah, badi laba perang niku tasarufnya adalah untuk Allah. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillah, nomor loro wali rasul war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Berarti untuk Allah dan Rasul. Dan masalah urusan Allah niku dos pundi tasarufnya untuk Allah nggih niku untuk kepentingan agamane Gusti Allah. Niku saking anfal. Saking ghanimah dawi Allah wa'lamu annama ghanintum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walil rasuli wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa ba'dis sabili in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ngerti ya sira Muhammad? Annama ghanintum min syai'in, tentang sesuatu yang kau ambil dari ghanimah, yaitu fa'anna lillahi khumusah, Gusti Allah mendapat 1/5, wali rasul utusannya Allah 1/5, kerabat oleh 1/5, yatama 1/5, wal masakin 1/5, wabni sabil dan ibnu sabil. Adi fa'anna lillahi khumusah 1/5. Terus wali rasul wali dzil qurba wal yatama wal masakin wa bnis sabil. Allah lan rasulnya.
Allah ya Rasul, Rasul ya Allah. Kepentingannya ngoten. Sebelumnya jelaskan bahwa harta ghanimah rampasan perang itu tasarrufnya yang 3 dibagi 5 berarti 20%-an, yang 60% digunakan biaya perang diberikan kepada orang yang perang dengan menggunakan kendaraan dibagi sesuai dengan kerjanya. Yang 20% berarti 80% untuk tentara-tentara yang tidak membawa modal, tidak membawa kendaraan, tinggal 20%. Yang 20% dibagi 5, 4%-an berarti 20 bagi 5 fafat. Yang 4% untuk Allah dan Rasulnya. Yang kalau pada waktu dulu, kalau sekarang Rasul sudah tidak ada, digunakan untuk kesejahteraan Islam, termasuk biayane kodi, biayane mudaris, wong mulang, guru-guru niku. Kemudian kedua, yang 1/5, yang 4% kerabatnya Rasul. Ini ku para habaib. Yang 4% untuk anak-anak yatim. Yang 4% untuk miskin. Yang 4% untuk ibnus sabil. Ini ku pembagian nih. Nah, berarti rezeki di sini mendapatkan bagian dari 4% yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, termasuk dana umum untuk umat Islam dan umat Islam. Termasuk nanti juga diambilkan dari harta yang tidak bertuan. Nanti orang enak sing duwe nih harta yang tidak bertuan. Bun. Lah, ketika dia tidak mendapatkan gaji karena negara bangkrut mergo kena corona ini, dan kerugian negara juga triliunan. Wisata-wisata ndak laku, kosong kabeh. Pemane di Mekah niku kosong kabeh niku, padahal wah niku orang satu berapa jut mawon nang kono tempat hotelnya dan seterusnya kosong kabeh. Sementara harga minyak melonjak mahal sehingga rupiah anjlok, dolar sekarang 15.000 lebih nih, wangkut nih. Kegiatan-kegiatan yang event-event besar tutup kabeh, nggak oleh. Akhirnya terjadi defisit. Nah, ketika tidak ada rezeki, terus kemudian tidak ada gaji untuk kodi, tidak mendapat gaji dari Baitul Mal, kas negara, tidak mendapat gaji dari lain. Padahal dia wajib menjadi kodi. Karena tidak ada yang ngalim, hanya dia yang ngalim. Ini nasib begini. Sing ngalim gurda itu gaji dari negeri tidak ada, menerima hadiah dari anak buahnya, dari masyarakatnya tidak boleh. Himangan opo? Maka boleh bagi kodi mengatakan kalau amalnya itu, pekerjaannya itu juga butuh ongkos,
Ya padahal moro barang ngono kae. Waktunya tersita. Maka boleh dia mengatakan la ahkumu bainakuma ila bi ujratin. Aku mau memberi keputusan tapi ono ongkose. Lha yo apa gak sogokan? Asalkan di situ sama-sama bayarnya podo, ora apa-apa. Makanya kalau uang pemberian dari pemerintah, pemberian dari caleg-caleg, misalnya calon kepala desa, diberikan karena ganti rugi untuk nyoblos, niku lek kabeh bayar podo, gak apa-apa. Jadi carane dikumpulno, calone siji bayar aku entek pira ngoten, pirang juta, siji pirang juta, terus dibagikan nang masyarakat atas nama 2 orang, boleh yang semacam ini. Tapi yora gelem Kenapa? Lek ngono lah sedekah iku malian. Gak ada simpati wong kedua-duanya. Lek pancen bener-bener nulungi nang masyarakat ganti rugi kerja, gelem enggak digawe ngono. Mesisan pun. Ora nek sing maju ngoten niku. Calone 5 50 jutaan, kan 250 juta. Dibagi nang masyarakat ben ora rugi dalam nyoblos. Halal niku. Kira-kira gelem ora ngoten. Dia pada kayak ngono masyarakat itu, ayo bayar piro wis. Kayak kerugian masyarakat, cek milih masyarakat rugi ya gak oleh bayaran. Nah, lah gak gelem lek ngoten niku. Lah lek gak gelem berarti jelas pemberiannya untuk dipilih bukan untuk nolong. Ngoten niku ketok. Lah untuk nolong jajan pun niku lek gelem niku halal. Padha karo niki aku ora ngukumi awakmu, ora milih awakmu, ora mutusi awakmu, ora kok bayar. Niku angsal konti ngoten. Mulane Yai Mas Duki almarhum al-maghfurlah Rais wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tiang Malang. Tangleti, "Yai, ngaji njaluk aku njaluk bayaran iku yo napa angsal ngono kae. Ngaji kok kei tarif." Beliau jawab, "Kiai ngaji golek sangu ya ora pantes. Tapi ora pantes maneh lek kiai ngaji ora disangoni ya jenenge." Luwe ora pantes ngono. Nek golek sangu ora pantes, lek gak disangoni luwe ora pantes. Mulai dawe ya Mas Duki, wah matuk niku. Oh, lah niku angsal ngoten niku angsal. Kalau memang dalam tindakan itu termasuk ada ongkosnya, yakni imbangan dengan ongkos, ono biayani, si melaku nang kecamatan, si barang ngoten neh. Tapi kalau memang tidak ada ujroh, sebaiknya nang omah terus gur tekok, kemudian dijawab, iki ngene ngono tok, niku ora oleh njaluk ongkos. Gak oleh njaluk ongkos. Ngoten niku wau. Tapi ora pantes ora diwenehi ongkos ngoten. Iku dawuhe Mas Duki niku wonten. Kalau di dalam bab ijarah Kiai Musonef ya syarah nukil saking gurune nggih niku Ibnu Ziyad, qadi haram mengambil ujroh hanya sekedar nalkin ijab. Ijab misalnya sing ijabi wali qadine kerenakan nalkin, ayo lo tonton nggih, angkah tuka wazawaz tuka bintalabun, maneku mauliyati
bimari khamsal birbiyatin halan nalkin ngono tok jaluk opahe ora oleh ngomong ngono tok ya apa ora opahe niku ora oleh pun lek jaluk apa lek dikei ora apa-apa bukan opah lek opah gak oleh au rizkin ila bicara rizkin atau aku gelem nek diongkosi dibayari ngoten kene alama ingkang tepi ngatasi pendapat kalau kang dika ima sapa jamun wa qala akhal yakhrumu wah iki larang wa qala sapa akhar yakhrumu haram apa la ahkumu aku rangkumi maring sira le ora kowe bayar niku menurut golongan ulama yang lain haram kaya ngono wa utawi yakhrumu iku alakhwat sing luwih ngati-ngati ya pancen haram kalau sudah haram wa idza haruma dzalik haruma qabuluh lek njaluk nrimo njaluk haram nrimo ya haram lek nrimo haram berarti gak memilikinya wala yamliku ala utiat lahu umpama dikai gak bisa memiliki waduh ini iki dikudu pasrah temenanan dadi kiai jan lencret ngoten ya diwenehi warkani ora oleh sementara pemerintah kan bayar gak duwe uang turahan njaluk kebayaran maring sing dihukumi ora pareng aduh iki terus piye ngono pasrah nang pangeran pasrah ngono tok ae mari lek delok sangka niki niku dadi hakim dadi pengadilan moh kabeh tapi sekarang malah melamar untuk jadi pengadilan mergo gajinya jelas lah apalagi tidak hanya dalam gaji niku uang trebesane niku luwih akeh nah trebesane dikok pundi nggih niku termasuk lawan-lawannya niku anu ngekeki dhisik ngono kae ya nyelempiti ngoten niku wah lah sing saged lulus niku nggih jarang-jarang sing akeh ya iso keblowok kabeh ngoten wis MK kae keblowok ya maka hakimnya hakim niku yo sik keblowok nah lek ora iso sing ora keblowok nggih Qadil Qudut ngene niku Gusti Allah taala niku sing ngono kaya ngoten nggih pancen piye yo duit tok terus dalam keadaan krisis pisan ngono lakinil awalu tapi ini utawi pendapat kang awal iku akrobu luweh parek maring nukilan maring bener berarti jelas sih ketika Qadhi tidak mendapatkan gaji dari pemerintah yang diberikan kepadanya maka diperbolehkan dia minta gaji kepada orang yang menghadap untuk mencari hukumi untuk mencari hukum, untuk mencari keputusan boleh dengan mengatakan saya tidak akan menghukumi kepada kamu dua ini kecuali kamu mempersiapkan opah untuk saya ini. Pinten Pak Qadhi ya wis rasa ikhlasmu ngene kada ketuku beras niku lek zaman biyen iki saged kaya ngoten pancene gak duwe temenanan. Nah sakniki yo raine Qadhi niku wis bayarane gede banget ya. Nah terus iki boleh. Nah pendapat yang semacam boleh apa ndak Qadhi semacam ini? Menurut pendapat yang pertama boleh karena memang tidak ada opahnya, karena memang tidak ada gajinya, karena tidak ada sumbangan supli dari pemerintah
Gur pemerintah nugas notok orang ngekei opah. Nah, kedua tidak boleh kaul yang kaul yang kedua yang mengatakan tidak boleh itu termasuk pendapat yang lebih ngati-ngati, sedangkan pendapat yang pertama yang memperbolehkan kaul yang ngerti selero yang lebih dekat kepada kebenaran, ngerti perasaane kodi gitu loh Jadi kaul yang pertama itu kaul sing ngerti perasaane kodi yang memang tidak memiliki, sehingga mendekati pada pendapat yang cocok dengan ilahi. Sedangkan yang kedua ini yang berhati-hati. Tambihun. Qala fil mughni qabulu raswati haramun. Nerima raswah niku hukume haram. Nerima raswah niku suap. Sing kena disuap niku gur cah cilik-cilik tok ae sing lahirnya wis tuwek-tuwek ora usah di suap. Lah nerima suap niku haram. Apa sing diarani suap? Giniku perkara yang diberikan agar menghukumi dengan tidak benar, tidak hak, atau akan cenderung pada itu saja yang ngekei, atau supaya menolak dari hukum yang benar, biar menghukumi tidak benar atau menolak yang benar. Sing mesti ini pas biar tidak dipilih, atau biar memilih sing ora pas. Nah, tidak sing pas ini ora dipilih secara gampangan wis mesisan padha gak dadine ngono lho. Nah, daripada dia. Lah niki hukume haram. Jadi menerima membayari sudah sampan dikasih duit supaya milih kae utawa supaya tidak milih kae wis golput zaman. Niku nggih haram. Biasanya lawan kata ngoten ora kena ya pokok sing penting jagone kono ben ora milih ae. Nah, ngono wae. Kenapa li khabarin la'anallahu rasya wal murtasiya? Karena ono hadis sahih Allah Ta'ala telah melaknat kepada orang yang menerima riswah, orang yang meriswah, orang yang mendulang dan orang yang didulang, orang yang menyuap dan orang yang disuap, orang yang besel dan orang yang dibesel. Ini bahasanya wakil niku. Orang yang menyogok dan orang yang disogok. Bahasanya ono sogokan, suapan, roswah, terus napa niku besel, tulangan. Oke bahasane niku. Rawawi Ibnu Hibban wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dan lainnya wa sahhahu dan disahihkan oleh mereka hadis. Kenapa kok di situ diharamkan? Ya analah kumal ladzi ya'khudhu 'alal mal in kana bi ghairi haqqin fa akhdhul ma fi muqabalati haramun. Karena hukum yang diambil yang di situ ada harta, menggunakan harta, kalau memang hukum itu bi ghairi haqqin, berarti mestinya gak berhak milihiku, karena dia gak kredibil, gak kredibilitas, gak pas. Lah kita menerima yang semacam itu berarti fa'akhdul mal fi muqabalatih, kita mengambil harta untuk sebagai imbalan mengambil hukum yang tidak benar, itu haramun, hukumnya haram. Atau bihakin wis supaya milihiku, berarti dikai mergo milih sing bener, pilihanmu wis bener terus diwenehi. Nah ini bagaimana? Fala yajuzu aw bihakim yajuzu tauqifuhu alal mal in kana lahu rizqun fi baitil mal. Jadi kalau memang dia itu sudah ada ongkos, dia akan melakukan kebenaran, tidak boleh. Niku qadi.
Waruwiya anal qadiyya idza khadal hadiah faqad akhala suhtah. Diriwayatkan bahwa qadi niku kalau sudah menerima rasuah, menerima hadiah, kayak ngerti ini hadiah berarti makan barang haram. Kalau makan barang haram berarti akan niku hadiah tok niku terus rasuah. Hadiah niku barang haram. Karena kalau haram berarti nanti tenaganya itu akan mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang haram. Wa idza akhadha raswah balagot bihi al-kufru. Masya Allah. Kalau sudah mengambil raswah, ini sudah masuk pintu kekufuran. Sekarang pelung menutuai. Waqtalafa fi ta'wilihi, maknanya kufur. Fakila idza akhadha mustakhilan, kalau menganggap halal kafir. Wakila arada anna dzalika tariqun wa sababun musilun ilaih, atau ngambil rasuah niku bisa menjadikan jalan atau sabab yang bisa mendatangkan kufur. Ini bahaya. Urip mek sepisan, ojo digawe kekufuran. Mati sepisan, jangan digunakan untuk kesesatan. Kita niku uripe mek sedilu. Ojo digawe meliuk-meliuk. Kita itu hidup sebentar, jangan digunakan untuk mungkar. Ngono lho. Kita hidup hanya sejenak, jangan digunakan untuk enak. Wis talasak soro-sorone panjenengan, loro-lorone panjenengan niku ora suwe. Nggih ora suwe. Penak ora suwe, loro ora suwe. Buru-buru kepingin kendaraan api, padahal wae umur 55, umur 60 betul titik ora le nyupir. Kayak apa terusannya? Sing penak beneran api gur supire. Lho denger iku. Wong stiluk-stiluk. Pun kama qala ba'du salaf al-ma'asi baridul kufri. Maksiat itu adalah utusan pos. Utusan itu pos kantor masuk duduk kantor pos niku wong sing tukang ngeterno surat niku jenenge pos. Mulane kufur niku termasuk maksiat niku utusane kafir. Ngono lho. Sehingga dengan maksiat-maksiat diceluk-celuk suwe-suwe dadi kafir ngoten. Wa naqdul qadi utawi ngrusai qadi aisyurun fima yang kudu hukmul qadi. Ketika hukum sudah ditetapkan oleh qadi, tidak bisa diganggu gugat siapapun. Tapi ketika qadi tahu hukumnya salah, harus diambil, harus harus gentleman dibatalkan. Istilahnya PK, apa? Tinjau ulang niku lho apa? Harus ditinjau ulang. Itu dengan banding. Lah untuk terjemahan dalam bab niki biasanya lewat kitab raud diterjemah dengan pasal tersendiri yang menjelaskan tentang fima yang kudu min qadaihi, hukum yang diputuskan qadi tapi rusak. Lah kaidah ngeten, menurut muktamad hukum yang ditetapkan oleh qadi, hukum yang difatwakan oleh mufti adalah kitab, sunnah dan ijma.
Dan kadang-kadang diringkas hanya kitab dan sunnah. Sebab ijma itu keluarnya juga dari Quran dan hadis. Qiyas juga kembalinya kepada Quran, hadis. Dan kaulnya sahabat, jadi ini nih. Jadi apa sih dikai ngukumi qadhi? Peralatan yang digunakan untuk landasan hukum qadhi yaitu Quran, hadis, ijma. Ada yang mengatakan hanya Quran, hadis, gak ada ijma, gak ada qiyas. Bukan tidak menggunakan ijma dan qiyas, tapi ya tetap menggunakan ijma, karena ijma itu pun juga dari Quran, hadis. Hasilnya dasarnya Quran, hadis. Nah, hadis menyarankan kita untuk mengikuti ijma, karena hadis mengatakan la tajtami'u ummati alam dolalah. Berarti kita mengikuti ijma juga mengikuti hadis. Mengikuti ijma juga mengikuti Quran, karena Al-Quran mengatakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin wa yattabi ghaira sabilil mu'minina nuwalli ilaihim nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqillah wa rasulah, siapa yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, mimpa timata bayyana lahul huda, setelahnya dia tahu kebenaran, wa yatabi ghairu sabilil mu'minin, mengikuti jalan yang tidak diputuskan oleh semua orang mukmin, nuwalli ma tawalla, maka aku kasih kekuasaan atas apa yang ia lakukan, wa nuslihi jahannam, dan aku godok di dalam neraka jahanam. Berarti menelayani apa yang disepakati oleh muslimin ini tempatnya neraka jahanam. Berarti lek ngoten mengikuti ijma itu wajib. Wajibnya apa? Yo karena mengikuti Quran, ijma itu wajib menurut Quran. Berarti tiga ngono. Arti peralatan untuk fatwanya, untuk kodoknya qadhi, fatwanya mufti adalah Al-Quran, ijma, dan hadis dan ijma. Ada yang mengatakan Quran dan hadis saja, karena mengikuti ijma juga mengikuti Quran dan hadis. Dan ada lagi yang mengatakan wal qiyas yarudu ila hadimah, sedangkan Quran qiyas itu pun juga kembali kepada keterangan yang ada dalam Quran dan hadis. Makanya cukup diringkas dengan Quran dan hadis belaka, gak bertentangan, cuma kurang jelas, kurang fair, yang akhirnya tidak berani mengiaskan karena di dalam Al-Quran dianggap tidak ada, maka perlu diperjelas. Akhirnya dikatakan dasar-dasar rumusan hukum menurut ahli sunnah wal jamaah, Quran, hadis, ijma, qiyas. 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 4 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mulane krana sangka 4 hadis, 4 mazhab dan 4 dasar, dan ada satu ditambah satu ngene ku Kanjeng Nabi, maka akhirnya jadi bintang 9, ngono lho. Bintang 9 menjadi logo Nahdlatul Ulama, karena angka 9 angka yang paling mulia. Jadi angka 9 itu angka yang paling dhuwur, gak bisa den. Karena dikalikan piroi pangkah 9, ngoten lho. Ditambah piro 9 dikalikan piro 9. 9 ping 2 18, 18 siji karo 8, 9. 9 ping 3 17, 2 karo 7, 9. 9 ping 3 aku 9 ping 4 30 aku 36 3 mbek 6 9 niku tenan. 9 ping 5 45, 4 dengan 5 ya 9 kabeh sak teruse. 9 ping 9 81, 8 dengan 1 ya 9. Mulane kabeh niku 9.
Nah, mengikuti kaulnya sahabat kalau tidak sampai sumebar, tidak sampai masyhur kepada yang lain, ini tidak boleh. Karena sahabat itu bukan maksum dari khotok, masih ada salahnya. Makanya sering kita mengikuti tafsir Ibnu Abbas, tafsir ini nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Al-mustahid la yuqallidu mustahidan akhar. Mustahid tidak boleh mengikuti pada mustahid lain, podo-podo istihadi. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan bagaimana saya harus mengikuti sahabat kalau lau asyarona, andai kata satu periode dengan saya akan menolak pendapat dia. Ngoten Imam Syafi'i. Tapi jangan dikatakan Imam Syafi'i wah yang keras banget tenan. Dan sahabat dengan yang lainnya sama di dalam dalilnya ijtihad, sehingga tidak bisa kaulnya sahabat itu menjadi hujah daripada yang lain. Cuman kaulnya sahabat bisa digunakan hujah ketika ada dua qiyas yang imbang sehingga diperkuat dengan kaulnya sahabat, itu bisa. Seperti ikhtilafnya mustahid lain. Tapi kalau menurut Abu Hanifah, kita boleh menggunakan kaulnya sahabat, bahkan lebih kita gunakan kaulnya sahabat daripada qiyas. Kalau menurut Imam Syafi'i lebih dikedepankan qiyas daripada kaulus sahabat. Modern. Wa naqadha sopal qadi wujuban hukman li nafsi au ghairi ing kana zalikal hukmu. Ingka namun ono pozalikal hukmu iku bi khilafin nasin. Qadhi wajib merusak, wajib membatalkan hukum yang sudah ditetapkan, baik hukum untuk diri sendiri atau hukum orang lain, baik hukum sendiri atau hukum orang lain. Kalau memang hukum itu jelas-jelas bertentangan dengan Quran atau hadis. Saya paham. Jadi qadhi wajib merusak, wajib meralat pada hukum, baik hukumnya sendiri atau hukumnya orang lain. Kalau memang hukum itu jelas-jelas menyalahi, bertentangan dengan Quran atau hadis. Au nasi mukalladihi, utawa nasi wong kang den taklidi qadhi. Kalau memang qadhinya itu taklid kepada imam dan ternyata kaulnya qadhi itu bertentangan dengan pendapat imam yang ditaklidi, ini pun juga harus direvisi, harus diralat. Au kiyasin jaliyin, atau bertentangan dengan kias jali. Kias jali niku kias yang menurut sebagian ulama mengatakan nas. Ini ku termasuk mafhum aulawi, niku jenenge kias jali. Mafhum aulawi niku luweh-luweh, seperti dalam Quran melarang untuk mukul, untuk bentak nang wong tua, fala taqul lahuma ufin. Maka weloh-weloh jelas bahwa mukul jelas diharamkan. Niku kiasi melok-melok jali niku ketok banget.
lihat ilat. Kalau di dalam Quran dikatakan innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitani fastanibuh, bahwa khamr itu memabukkan sehingga haram. Kita mengharamkan nabidh, badek karena sama-sama memabukkan, itu termasuk qiyas jali. Termasuk Quran mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunin naro. Orang-orang yang makan hartanya cah yatim sama halnya makan hartanya makan neraka. Sehingga kita hukumi haram membakar hartanya cah yatim walaupun gak mangan tapi ngobong. Ini qiyas jali. Qiyas yang khafi niku termasuk qiyas sabah. Qiyas sabah seperti halnya seorang kawula. Ada orang membunuh seorang manusia, membunuh hamba. Apa hamba? Hamba ini orang ini dikisos, apa wajib bayar harta, wajib bayar diyat, apa mengganti harga. Kalau kita lihat itu manusia, berarti wajib bayar diyat, pancen nggak disengaja, sengaja kisos. Karena qouli ta'ala man qatala mu'minan wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabati mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahliha. Kalau dilihat dari menungsoni, tapi dilihat bahwa seorang hamba abdun itu adalah harta yang bisa dijual belikan, bisa dijual, bisa dibeli, bisa dipekerjakan seperti binatang. Kalau di situ merusak harta, tidak ada diyat tapi wajib mengganti nilai harta itu. Kemudian orang yang membunuh hamba ini lebih dekat mana? Apakah wajib mengganti nilai daripada harta walaupun itu melebihi daripada diyat, atau bayar diyat? Nah ini masih bimbang. Ketika masih bimbang, ini disebut dengan qiyas khafi. Seperti halnya qiyas yang tarodud di antara dua perkara. Seperti halnya Kanjeng Nabi mengatakan la zakata fi khuliyati sobiyah, perhiasan daripada anak perempuan yang masih kecil ini tidak wajib dizakati. Lalu qadhi menghukumi anak yatim itu gak wajib zakat. Ini gak boleh dirusak, dikarenakan bertentangan dengan qiyas, tapi qiyas khafi. Qiyasnya nggak jelas, karena Kanjeng Nabi melarang, atau Kanjeng Nabi mengatakan tidak ada kewajiban perhiasan anak wanita yang kecil. Ini ada kemungkinan tidak kewajiban zakat itu karena masih kecil, yang sehingga anak yatim tidak wajib zakat walaupun toh di situ tidak digunakan untuk perhiasan. Dan qadhi menghukumi perhiasannya wanita wajib zakat, ini juga nggak harus dirusak, walaupun karena bertentangan dengan qiyas yang khafi. Mungkin karena perhiasan, bukan karena kecilnya, yang sehingga karena perhiasan tidak wajib zakat di dalam hadis tersebut, akhirnya
Walaupun yang memiliki orang dewasa, kalau perhiasan yang halal itu tidak wajib zakat. Karena kiasnya ini masih khafi, masih samar, akhirnya berbeda pendapat antara Syafi'i dan Hanafi. Menurut Imam Syafi'i, bahwa larangan zakat atau tidak wajibnya zakat di dalam la zakata fi kulli sobyat ini karena perhiasannya, bukan karena kecilnya. Sehingga anak-anak yatim yang memiliki harta itu tetap wajib zakat. Ini diperkuat dengan hadis Rasul, in unmu malal sabi li alla yakula hal zakat, li alla takula zakat. Kembangkan hartanya sobi biar tidak dimakan zakat. Tapi menurut Abu Hanifah ini bukan karena kecilnya, tapi karena perhiasannya. Bukan karena perhiasannya, tapi karena kecilnya. Sehingga walaupun itu perhiasan, kalau yang memiliki bukan anak kecil tetap wajib zakat. Dan menurut Imam Syafi'i enggak. Abu Hanifah mengatakan karena kecilnya, melihat bahwa haji niku termasuk ibadah maliyah, ibadah bondo. Ternyata anak kecil kok tidak diwajibkan haji, yang sehingga ini ada indikasi kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat di dalam hadis itu bukan karena perhiasannya, tapi karena anak kecilnya. Wes, berarti kesimpulan ini anak perempuan mempunyai perhiasan, menurut Imam Syafi'i tetap gak wajib zakat asal perhiasannya itu wajar. Lek gak wajar, contohnya kalungnya 1 kilo wajib zakat nih. Karena ora wajar, pura mumet gitu. Lek menurut Hanafi tetap wajib zakat, walaupun perhiasan. Karena menurut Imam Syafi'i harta zakat itu adalah harta yang bisa berkembang. Berkembang itu dengan cara takdir atau nyata. Bisa dikembangkan dengan nyata, berarti diperjualbelikan, atau dengan takdir, andai kata dikembangkan bisa berkembang. Kok tidak dikembangkan? Ini berarti takdiran bisa berkembang. Ini kewajiban untuk zakat. Niku sing contone kias kopi. Wa utawi kias jali iku ma kias kutiakang den pasti ping dalem apa bi ilhaqil far'il asli. Ini ku madakno far maring asal. Kias jali niku jelas far'nya mesti podo, bahkan lebih utama. Contohnya gini, kemang kalau orang tua, kalau ayat Al-Quran mengatakan fama aku wala takul lahuma ufin wala tanharhuma, jangan sampai engkau membentak kepada orang tua. Bentai ora oleh apa maneh gepuk. Jelas gepuk wong tua haram dipadakno, jelas pisan. Wis ora wong cah cilik itu wong bodhoe mesti nrimo. Niku jenenge kias jali. Kias jali niku kias welo-wel. Welo-welo mosok ngelokno gak oleh, mosok gepuk oleh. Ngene ya. Nah iki lho. Apa-apa mantak mateni. Sakniki rada usum. Anak mateni wong tuwek barang niku usum. Wong tuwek mateni anak ya rada usum, mergo butuh duit. Au ijma'in, atau hukum yang disentuhkan itu bertentangan dengan ijma'. Ijma' itu kesepakatan ulama seperiode, tapi mustahid. Nah, ulama gak mustahid ya ora. Jadi pada kasus yang tertentu setelah zaman Nabi dipakai, termasuk zaman sahabat, ijma'nya para sahabat, termasuk sahabat Abu Bakar setelahnya
menjadi khalifah, beliau merangi kepada orang-orang yang tidak zakat. Padahal tidak pernah zaman Rasulullah merangi kepada orang yang tidak zakat. Maka merangi kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang menentang pemerintah, gak mau zakat pada pemerintah, boleh berdasarkan ijma'nya sahabat. Hadisnya nggak enak. Membakar Quran seluruh dunia untuk menjaga keorsinilan Quran ini boleh. Karena sahabat Utsman telah melakukan pembakaran Quran. Sebab terjadi fitnah antar satu santri dengan yang lain, saling membatalkan, saling menyalahkan. Jadi itu namanya ijma'. Wa minhu, termasuk nyarati ijma' sama dengan mukhalafatul ijma', ma utai hukum khalafah kang layani apa masartul wakif. Yaitu kita memberi keputusan hukum wakaf yang tidak sesuai dengan syaratnya wakif. Wakif menyaratkan saya tanah ini saya wakafkan untuk masjid, untuk apa, kanggo ini. Nah, terus langsung difatwakan untuk liyani, gak oleh. Difatwakan didol, yura oleh. Karena mukhalifun li syartil wakif ka mukhalifin lil ijma'. Kita bertentangan dengan syaratnya wakif, maka bertentangan dengan ijma'. Wa ma khalafal mazhabal arba'ah, dan hukum-hukum yang bertentangan dengan mazhabul arba'ah statusnya seperti hanya mukhalif lil ijma'. Nah, contoh sing mukhalif li aimatil arba'ah, ya wong wedok ditinggal mati sing lanang niku iddah gak usah ngusut, wis prung mari iddah ya dolan ya nyanyian barang nikahi. Tinggal wong lanang untuk golek hiburan. Ini boleh ada pendapatnya Syekh Hasan Basri, tapi bertentangan dengan aimatul arba'ah. Berbeda dengan aimatul arba'ah yang wajibkan untuk ikhdad, ngusut. Wakirna fi buyutihin di antarane. Au bimarjuhin mim mazhabihi, atau hukumi dengan qaul yang dhaif, qaul yang marjuh, tidak qaul yang rajih di dalam mazhabnya. Lek ngene fayazharu al-qadi butlana ma khalafa, fayazharu maka pertelo al-qadi ing qadi apa butlanu ma batali perkara khalafa kang layani apa ma ing perkara zikira kang den tuturaken apa ma wa illam yurfa senajan ora den unggahaken apa ilaihimma binahwi naqatuhu wa abdaltuhu, senajan karo qadi ora diunggahno dengan kata-kata naqatu wa abdaltuhu, tapi ternyata betul jelas salai, jelas kelirune, niki harus dirusak. Tapi yang rusak qadi dewi. Kalau yang rusak tidak qadi tidak boleh, ngoten lho. Atau sing rusak ya qadi liyane. Kalau berdasarkan istihad sama istihad, yakni tidak bertentangan dengan nas, nggak boleh. Karena al istihad la yunqadu bil istihad. Istihadnya seseorang tidak bisa dirusak dengan istihadnya orang lain. Pun diki-ngriki lek wonten sing tangletaken. Nggih. Pareng. Nanti memang wonten hadis sing merentakan witir niku telung rakaat sak salaman, gak masalah. Tapi ono hadis sing ngarani la tusabbihu al-witra bil maghrib. Jangan sampai salat witir iku kok padakno karo maghrib sehingga telung rakaat sak salaman niku ono larangan. Nah, niku sing akhire dadi khilafiyah. Jangankan telung rakaat, 11 rakaat sak salaman rapopo.
Ya lek padha witire ya padha, masalah keutamaannya ini beda. Lah bagi pendapat sing ngarani kesunatan faslun dalam satu rakaat ya apik di faslun daripada waslun. Al faslu afdalu minal wasli, daripada disambung apik di pisah ben akeh ngadeke ben akeh penggaweane ngoten. Makanu aksaru fi'lan aksaru sawaban. Makana aksaru fi'lan aksaru sawaban. Barang sing akeh panjara penggaweane berarti akeh pahalane ngoten. Nggih terus yang meninggal niku niku ya niku kok enten sahur niku kok boten asal sahur kan luas yang wene tiyang utawa kan wene kewan niku hubungan nopo to gak sahur karo mati. Ya karepe ngoten cek ora tadhiul mal. Gak niat-niatno bondo ngoten lho. Dengan ratan gede kan ya niatno bondo ya akan membahayakan. Kenapa? Dimana di sahur niku mangke ana beras rutuh niku pitik krungu, nangis beras niku. Akhirnya pitik krungu, lek wis krungu akan marani, akeh kendaraan, akhirnya iso dadi Maknya aja dibuat niku kono, kekno pitik ae ngoten lho ya. Lek dibuat kendaraan di lat-ratan niku iso dadi haram, masalahnya ngoten membahayakan. Ajal beras pun di man sampai pakai pitik niku krungu. Langsung perlu goleki. Lah nek ratan gede, sampean kok sawur ratan gede padha karo mateni pitik niku. Hah? Mungkin kendaraan dari. Dan pitik tawakali temenanan dari ora pati mikir no. Begitu ono beras dikrutuk-krutuk goleki beras, biar saya ketabrak motor atau tidak gak jadi masalah niku pitik ngoten. Mboten enten. Ya lek sawur niku nggih mboten gak usah dilakoni ora masalah gur. Niku pepiling tok saka wong tuwek. Zaman biyen kan diomongin ora pati ngerti terus pakai isyarah. Nah dibuatno beras, duit, ini maksudnya piye? Kowe lek urip aja ngurusi beras karo duit. Lha lek mati wis ora doyan beras, ora doyan duit. Itu maksudnya gur ngono lho. Makanya lebih baik ora usah dikeki sawur-sawuran, diomongi ae ngono lho. Ngoten iki padha karo manten iki nggawa keris. Iku nggawa keris yo maksudnya piye? Nggawa keris barang ya di manten iki wong lanang iki kudu ngerti kerise kudu dirumat ngono lho. Gak dirumat iso dadi pedhot ngono ya. Lah ngrumat karo ndok, ngene ndoke aja dicaki. Ndoke malah dicaki cukup ae ngono kuwi. Lah engko sing dicaki ngono kok kulite ae dicaki lho lah. Nah, ngoten. Nggih. Wis gak adil wong ngono. Wale gak adil ngoten. Niku berapa ti Mu'tazilah kan gak gelem disiksa ngalami disiksa berarti gak adil. Mergo sing mati luwih adoh, luwih akeh ora iso. Mergo apa? Masih amatine niku suwe karo cedhek alami beda. Sampean turu 5 jam karo turu 2 jam. Kadang-kadang perasaannya suwe 2 jam karena iso mimpi kemana-mana. Sejak 5 jam ora tau ngerti apa-apa ya. Lah mulane teng riku alame beda. Ora usah kok wah mati sing suwe berarti lara kabeh ora iso alame beda. Ora waktune ku ora padha karo teng mriki. Hah? Sampeyan digambarno wong turu lho, ana sing turu sak jam niku wis teko ndi-ndi. Teko Mekah, teng Madinah. Enek sing turu 5 jam kelep ora ngipi belas ora teko. Ngoten, beda. Lah barang turu 360 tahun, sinten? Askaful Kafi. Niku ya kaya sewengi kok. Kayak sewengi, ora pun ora kena kok rasionalkan ngalami beda dipadakno ngoten ya.
Nah, niku sing biasa ngono-ngono iku wong Mu'tazilah. Wong Mu'tazilah terus wong-wong sing gak percaya karo siksa kubur niku termasuk golongane wong Wahabi niku ngono. Nggih, terus wonten malih. Ya wis. San malih pada kitab pamrit ulam tawalam nah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki tasik wonten malih rejepan mboten? Entek isan. Rebo ngarep rejep wis entek. Sebenarnya minggu niku. Dan Minggu baik. Ben. Wis Saban. Ayo, ya semua ora Jepang apa piye? Dan Terus ngendi? Kodokan apa? Terus ngendi kodokan apa mboten usah? Hah? Loh. Mboten usah ki. Mboten napa-napa klarane. Artinya jane waktu dinten niki mestine jadwali munas Nahdlatul Ulama, tapi kula mantun muni nika bengine terus wonten tembusan saking Jakarta sehubungan dengan corona gak boleh mengadakan pertemuan event besar dalam rangka untuk memutus ranting corona. Akhirnya ditunda dengan batas waktu yang tidak ditentukan sampai situasi ini, dan niki kata event-event besar niku ya ditunda kabeh. Termasuk malam Ahad ngarep niki mestine nggih Habib saya wonten Lirboyo ya tunda wis. Intikan kata sing ditunda sing gede-gede cilik-cilik undangan tangga-tangga ya ben ngoten mawon ngene. Lek Jumatan diliburne. Ayo ora usah diliburne. Nanti mboten usah Jumat diliburne, cuman lek pancen khawatir terjadine penyakit ya gak teko ora apa-apa ngoten lho. Cuman ya itu untuk masjid-masjid yang biasanya niku diambah oleh berbagai napa niku panca daerah. Lek kaya di daerah kita ngeten iki ya sing teko ya wong-wonge ya iku ya bare panggah. Ora nek khawatir. Ora ngoten lho. Sing maksudnya teng mrika itu untuk memutus rantai biar tidak pertemuan dengan besar wong sing ora tau ketemu ngono kae. Lah kaya Masjid Wlingi ngoten niku kan dari berbagai macam daerah padha teko lah ini itu membahayakan. Cari ini tapi bahayakan ini. Tapi lek ningali angka kematian dengan kejadian niku kok sangat minim toh niku asal niku. Lah niki kejadian Indonesia, Indonesia kok 117 sing mati karena corona yo ora enek. Hanya dibesar-besarkan tok ten niku terus ya. Lah sik kata sing mati kecelakaan toh. Nggih sik kata nganti karo mabuk-mabuk niku arone. 117 sing mati belum ada, mati karena corona nggak ada di Indonesia. Nah ini kan ya anu toh cara menulari terus membahayakan ini hanya beledek toh. Ngerti beledek niku suwarane tok gembleger ngoten dalune ya. Nggih gembleger. Flu burung ngono barang kan ya ora enak.
apa-apa ini daerah kita. Memang Kanjeng Nabi dawuh fa in kuntum fi baladin faratadkhuluha. Lek ana corona ana napa niku jenenge taun di satu daerah, kamu tidak ada di situ jangan masuk. Para tapi itu lek kowe nang kono ojo metu itu konsepnya. Di Indonesia sing wis nang Wuhan malah dijukoi, mesti gak oleh niku. Ben nang kono terus sampai hentinya virus, dan sing tidak ada kesana tidak boleh masuk sekali diisolasi. Niku cepet. Niku tanganan dari Kanjeng Nabi semacam itu. Yang kono murah malah dijukoi, malah semebar di mana-mana ngono lho. Dising nang kenean kono kan asline geruhan to. Kono tok mestinya lah ini konsep Islam. Ketika ada taun di suatu daerah dan engkau di dalamnya jangan keluar. Bila engkau di luar jangan masuk. Berarti langsung di pagri di kono sekali metu blas. Di situ diurusi, penak pun. Nah, menangani oleh rono kirono ya wis ngoten. Dan sing kena niku ya sing pergaulan bebas. Kaya dansa, kaya anu ngono kae. Sing anu ki mboten. Salaman itu menunjukkan legowo. Ketika hati legowo niku dengan sendirinya aku ngobati beberapa penyakit niku. Karena timbulnya penyakit niku karena stres. Stres karena bingung. Lah kono gak oleh rokokan, marano kena penyebab corona. Ora, malah justru rokokan itu ngilangno corona. Karena rokokan itu ngilangno stres. Mulane wong luar niku bingung, karo wong Indonesia niku bingung. Wong Indonesia ekonomi ini kaya ngono-ngono tapi kok ora enek wong stres. Obat stres itu dijual di Indonesia ora laku. Lho kenapa? Ora enek wong stres. Kenapa? Leo santai karo rokok. Wah, santai. Mulane ora enek wong stres mergo nek rokok. Akhirnya modifikasi bagaimana wong rokokan ora kuat. Rokokan ora kuat akhirnya dikari apa dianu. Apa niku disukit digolekno binatang sing kenaan rokok niku ora kuat, kenaan baku ora kuat. Ini ku tekek. Mulane tekek dikumpul kabeh digenyuntiki wong-wong ben ora tahan karo rokok. Goleke karo rokok pokoke baku dhewe ora ketek kimia, ini mboten masalah. Nek rokok surya niku wis mulai anu niku anu rapati beres niku anune. Napa namine saose jalaman entek sak bakune krasa rada watuk. Rada watuk punan. Lek wis watuk rokok niku tambah watuk. Jajalan ora percaya punan. Sing rokokan sing gak jajal, sing gak rokokan wis jajal. Iki mulai gak anu niki ora beres niku nih. Bukan dari apa-apa tapi rasa niku pun taman beda kalih kelindingan dhewe. Kula flu beberapa hari ngan niku wah tambah watuk, tapi lintingan dhewe ora. Yes. Itu anu nih urusan bab corona. Tidak merupakan manek meninggalkan aku melakukan Jumat, tapi umpama gak Jumatan asalkan sing khawatir niku lho oleh dalam rangka khawatir terjadinya loro. Karena dipadakno kali waktu udan deres bletok niku gak wajib Jumatan. Lah niki apa maneh sing karena masyarakat karena repot karena bahaya niki. Wedi wong zalim. Terus wedi awake durung bisa bayar utang.
sementara awake gak duwe gak iso nyaur. Dan orang yang punya hak tidak percaya kalau kita gak punya, terus kita gak punya bukti. Iki lek budalang masjid kok dicekel iso di penjara. Ora usah wajib, ora usah budalang masjid iki. Mergo wedi dicekel sing diutang. Mulane duwe utang iso nyebabno gak wajib Jumatan. Mergo napa sing diutang meler sehingga wedi diancam karo sing aja iki lek ketemu wedi banget. Dan wis wedi kaya ngoten niku ora wajib Jumatan. Nah, mulane aja sampai kita menyalahi urusan ini Quran sekali wong marakno uripe bingung wadaqat alaimul ardu bima rahubat bumi sing luanggar kaya ngene iki mari dadi rupek mrono wedi konangan wedi rono teman ana rame-rame kate ndelok udah ketemu ditake kejaba lek wonge sing diutang wis kadung mlebes ngono kaya ketemu balak-balik menter. Bismillahirrahmanirrahim.